Halo teman-teman, berbicara mengenai gerak parabola, sepertinya beberapa dari teman-teman pasti belum memahaminya ya. Saya, Azara Fadila Amelia, akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar fisika dan lebih mengenal apa sih sebenarnya gerak parabola itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak parabola. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ngomong-ngomong, parabola ini bukan parabola televisi ya, melainkan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Penasaran gak sih apa maksudnya? Yuk kita belajar bersama-sama tentang definisi gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Sumbu X horizontal merupakan GLB dan sumbu Y vertikal merupakan GLBB. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi ya, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Nama lainnya disebut juga dengan gerak peluru yang memiliki bentuk lintasan parabola. Nah, kali ini kita akan membahas rumus-rumus gerak parabola nih. Eits, tapi tenang, rumus ini nggak akan bikin teman-teman pusing kok. Nantinya, rumus ini justru akan mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Yuk kita simak sama-sama. Rumus gerak parabola pada sumbu X. Sumbu X untuk gerak parabola dijabarkan dengan rumus seperti ini. Perhatikan ya. Untuk menghitung nilai X atau kedudukan benda pada sumbu X, teman-teman bisa menggunakan rumus yang pertama. Sedangkan untuk menghitung nilai Vx atau kecepatan pada sumbu X, teman-teman bisa menggunakan rumus yang kedua. Sama halnya ketika teman-teman ingin menghitung nilai V0x atau kecepatan awal pada sumbu X, teman-teman juga menggunakan rumus yang kedua ya. Kalau pada sumbu Y, rumusnya gimana ya? Nah, kalau gerak parabola pada sumbu Y, rumusnya adalah sebagai berikut. Ada 3 rumus yang perlu teman-teman ingat. Pertama, ada rumus untuk menghitung V0Y atau kecepatan awal pada sumbu Y. Kedua adalah rumus untuk menghitung VY atau kecepatan pada sumbu Y. Dan yang ketiga ada rumus untuk menghitung Y atau kedudukan benda pada sumbu Y. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu rumus untuk menghitung kecepatan pada sumbu X atau Vx dan kecepatan pada sumbu Y atau Vy nih. Terus selanjutnya, kita bisa mencari nilai kecepatan totalnya atau Vt dengan menggunakan rumus resultan kecepatan berikut ini. Kecepatan total atau Vt bisa dihitung dengan mengakarkan hasil penjumlahan dari kuadrat kecepatan pada sumbu X atau Vx dan kuadrat kecepatan pada sumbu Y atau Vy. Nah, dari nilai Vy dan Vx, teman-teman juga bisa menghitung nilai sudut elevasi loh. Teman-teman bisa gunakan rumus yang ditandai dengan kotak berwarna kuning. Oh iya, teman-teman pasti pernah kan bermain bola basket? Walaupun hanya praktek di sekolah, gerakan bola yang dilempar itu akan berbentuk melengkung kan? Nah, gerakan itu tadi akan bergerak membentuk lintasan parabola loh, kayak animasi yang ini nih. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, kira-kira kenapa ya kok bola basket yang dilempar tadi lintasannya bisa melengkung? Mari kita analisis bersama-sama. Ketika bola basket dilempar, dia akan membentuk lintasan yang melengkung, seperti itu. Saat bola basket itu dilempar, maka bola basket itu memiliki kecepatan yang arahnya miring seperti ini. Kita namakan dengan V0, yaitu kecepatan awal. V0 ini akan membentuk sudut dari sumbu X. Sudut ini biasanya diberi simbol theta. Sudut ini dinamakan dengan sudut elevasi. Nah, karena kecepatan bola basket miring seperti ini, maka menurut analisis vektor, kita bisa proyeksikan kecepatan awalnya ini di sumbu X dan di sumbu Y, sehingga kita peroleh V0X dan V0Y. Sekarang, kita tahu bahwa bola basket tersebut memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dengan kecepatan awalnya V0X dan di sumbu Y dengan kecepatan awalnya V0Y. Mari kita perhatikan sekali lagi. Pada sumbu Y, bola basket bergerak naik kemudian turun seperti ini. Ketika bola basket naik, kecepatannya akan lambat, dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan oleh percepatan gravitasi, sehingga pada sumbu Y, gerak bola basket adalah gerak lurus berubah beraturan. Sekarang, bagaimana untuk sumbu X? Nah, ketika bola basket bergerak di sumbu X seperti itu, maka
kecepatan V0x-nya tidak akan berkurang ataupun bertambah, karena tidak ada percepatan yang bekerja pada sumbu X tersebut, sehingga kecepatannya selalu bernilai konstan, dan geraknya menjadi gerak lurus beraturan. Hasil perpaduan antara gerak di sumbu Y dan gerak di sumbu X ini yang nantinya akan membentuk lintasan parabola seperti ini. Untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih soal-soal berikut ini. Contoh 1, ketika benda bergerak melintasi lintasan parabola, besaran di bawah ini yang konstan atau tetap yang mana ya? Dari pembahasan bisa dilihat ya bahwa yang benar itu yang pertama, kelajuan, nilai Vx konstan, namun nilai V dipengaruhi oleh waktu, sehingga nilai kelajuan tidak konstan. Yang kedua, komponen kecepatan horizontal, Vx sama dengan V kali cos, di mana nilai V adalah konstan, sehingga komponen kecepatan horizontal adalah konstan. Jadi jawaban yang benar adalah A dan B ya. Pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui kecepatan awal atau V0-nya, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian theta atau sudut elevasinya 53 derajat dan waktunya 1 sekon. Selanjutnya, yang ditanya adalah pertama, posisinya yaitu jarak dan tinggi. Kemudian kecepatan benda saat 1 sekon. Pertama, untuk mencari jarak, ingat jarak yang dimaksud adalah jarak yang ditempuh pada sumbu horizontal. Maka, kita gunakan persamaan untuk yang sumbu horizontal, yaitu X sama dengan V0 kali cos theta dikali T. Kemudian kita masukkan angkanya 10 dikali cos 53 derajat dikali 1. Kemudian 10 dikali 0,6 dikali 1. Dan kita akan memperoleh hasil 6 meter. Selanjutnya kita menghitung tingginya. Tinggi kita menggunakan persamaan yang gerak vertikalnya atau GLBB, sehingga kita peroleh Y sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah dikali G kali T kuadrat. Kita masukkan angkanya, 10 kali sin 53 derajat dikali 1 dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Dan kita peroleh hasilnya. Hasil akhirnya adalah 3 meter. Nah, jadi posisi bendanya ada di jarak 6 meter dan tingginya 3 meter. Untuk komponen kecepatannya, kita harus menghitungnya di dua sumbu, yaitu sumbu Vx atau Vy. Pertama Vx, kita gunakan persamaan Vx sama dengan V0 kali cos theta. Sehingga kita masukkan angkanya 10 dikali cos 53 derajat. Sama dengan 10 dikali 0,6 dan hasilnya 6 meter per sekon. Selanjutnya kecepatan di Vy, kita gunakan persamaannya yaitu Vy sama dengan V0 kali sin theta dikurang G dikali T sama dengan 10 kali sin 53 derajat dikurang 10 dikali 1. Kemudian kita peroleh 10 dikali 0,8 dikurang 10 kali 1. Kemudian 8 dikurang 10 dan hasilnya minus 2 meter per sekon. Tanda minus ini berarti bendanya sudah mulai bergerak turun. Nah, untuk nilai kecepatan sendiri atau resultan, kita gunakan persamaan ini, yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Yaitu kita masukkan angkanya, dan kita peroleh hasilnya akar 36 ditambah 4. Sama dengan akar 40, dan hasil akhirnya 2 akar 10 meter per sekon. Nah, supaya teman-teman lebih terlatih kemampuannya, teman-teman bisa mengerjakan soal ini secara mandiri ya. Teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa jenis gerak parabola yang terjadi loh. Apa saja ya kira-kira? Nah, kalau tadi kita sudah memakai contoh permainan bola basket, selain bola basket ada lagi loh, yaitu gerakan bola golf setelah dipukul oleh pemain menggunakan stick golf. Yang kedua, bom yang dijatuhkan dari pesawat serta benda dilemparkan dari atas ke bawah. Yang ketiga, penembakan rudal atau mortir. Jadi, dari pembelajaran kita tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sudut elevasi dan kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap tinggi maksimum dan jarak maksimum yang ditempuh suatu benda dalam gerak parabola. Sesuai dengan rumusnya, kecepatan awal dan sudut elevasi berbanding lurus dengan tinggi maksimum dan jarak maksimum, di mana semakin besar kecepatan awal dan sudut elevasinya, semakin besar juga tinggi maksimumnya dan semakin jauh jarak terjauhnya.
Tanpa adanya sudut elevasi juga kecepatan awal, kita tidak bisa menghitung jarak dan tinggi maksimumnya. Serta, faktor-faktor yang mempengaruhi benda-benda bergerak seperti gerak parabola diantaranya adalah yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah menuju pusat bumi dengan besar G sama dengan 9,8 meter per sekon kubik. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Teman-teman, sekarang waktunya untuk berdiskusi ya. Silahkan pause dulu videonya. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.